Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat hari Minggu, khususnya buat Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah, seluruh jemaat Tuhan siap diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan.
bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami boleh ada di hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Beri kami hati yang selalu penuh dengan ucapan syukur, untuk mengucap syukur dalam segala hal, untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan untuk membuka hati kami melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, pagi hari ini lewat ibadah hari Minggu kami rindu bersama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamah setiap hati mereka, Roh Kudus, bekerjalah Engkau dalam setiap pribadi umat-umat Tuhan, sehingga firman Tuhan itu ditaburkan, tidak berlalu begitu saja, tetapi mendapat tempat yang terbaik, sehingga firman Tuhan itu dapat berakar dalam, bertumbuh, bahkan berbuah untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan pagi hari ini bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya pemberitaan kebenaran firman Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sola gracia semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, pada minggu atau hari ini kita boleh kembali beribadah, dan kita bersyukur bahwa kita terus diberi kesempatan untuk terus beribadah meskipun saat ini masih secara online, dan masih ada pembicaraan dengan seluruh pengurus untuk nantinya kapan waktu yang tepat kita akan kembali bisa beribadah. Meskipun saya sudah dapat informasi bahwa khususnya di Majalengka sudah terjadi penurunan COVID-19, dan ada gereja yang mungkin mulai minggu depan akan beribadah. Tetapi selalu saya bilang bahwa lebih baik kita terlebih dahulu menahan diri untuk tidak cepat-cepat dulu untuk beribadah, karena saya juga katakan bahwa tanggung jawab juga saya terhadap seluruh jemaat Tuhan, dan memang itu disarankan oleh juga Bimas Kristen, mending lihat dulu kondisi yang ada, sehingga jangan sampai sudah beribadah dan kembali lagi harus online. Lebih baik kita tunggu sedikit, dan terus kita akan seterusnya akan beribadah secara onsite. Puji Tuhan. Dan saat ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan judul kebenaran firman Tuhan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Mari kita mau buka di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Judul kebenaran firman Tuhan pada ibadah minggu pagi hari ini, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Puji Tuhan. Yesaya 48 ayat yang ke-18, dan kita perhatikan. Saat ini saya baca buat saudara semuanya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Puji Tuhan, ayat yang sungguh luar biasa bagi kita pada pagi hari ini. Saya katakan tadi bahwa saya ingin bicara tentang firman Tuhan, ingin bicara tentang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Hidup kekristenan adalah hidup di dalam perintahnya Tuhan. Bukan kita yang mengatur diri kita sendiri, tetapi harusnya kita sebagai umat Tuhan harus mengikuti perintahnya Tuhan, aturannya Tuhan. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di sini di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada dua hal yang sangat penting yang menjadi kebutuhan dan sangat diinginkan, didambakan oleh kita sebagai manusia. Yang pertama yang disebut di sini adalah damai sejahtera. Dan yang kedua adalah kebahagiaan. Bicara damai sejahtera, tentunya siapa yang tidak mau mengalami yang namanya damai sejahtera. Tanpa damai sejahtera, maka yang terjadi orang bisa terperangkap di dalam satu kehidupan yang bisa saya katakan bisa
dikuasai oleh stres, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Orang kalau nggak ada damai sejahtera, nggak akan ada kedamaian hati. Orang yang pada akhirnya bisa mengalami gangguan kejiwaan, ODGJ katanya bahasa sekarang. Tanpa damai sejahtera orang bisa bunuh diri, mengakhiri diri. Dengan mungkin ada yang minum racun, bahkan banyak yang menembak dirinya sendiri. Bahkan tanpa damai sejahtera orang bisa saling bunuh-membunuh. Tanpa damai sejahtera yang terjadi adalah kekacauan, bukan kedamaian. Itu sebabnya damai sejahtera sangat kita inginkan, dambakan dalam kehidupan kita. Bagian yang sangat penting yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak mau bahagia? Semua manusia, saudara dan saya ingin berbahagia. Benar apa tidak? Semua ingin supaya hidupnya, keluarganya, perjalanan hidupnya menikmati yang namanya kebahagiaan. Tetapi kalau saya perhatikan di dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia atau antonimnya, lawan kata dari bahagia adalah sedih. Kita nggak mau sedih, benar apa tidak? Lawan kata dari bahagia adalah duka cita, melarat, sengsara, susah, kacau balau, rusuh, muram. Ini hal-hal yang kita tidak inginkan. Kita inginkan adalah kebahagiaan. Dan firman Tuhan secara jelas mengungkapkan bahwa di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18 mengungkapkan kunci bagaimana kita menikmati damai sejahtera, menikmati kebahagiaan itu dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Dan dampaknya apa ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Luar biasa. Selalu akan menikmati damai sejahtera ketika kita memperhatikan perintah-perintah firman Tuhan. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Luar biasa. Ini janji Tuhan yang sungguh luar biasa. Ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka dua hal ini boleh nyata dalam hidup kita. Damai sejahtera dan kebahagiaan. Saya katakan tadi, orang bisa pada akhirnya stres, ketakutan, apalagi keadaan di hari-hari ini. Seakan-akan orang katakan bahwa gak ada damai sejahtera. Tetapi firman Tuhan mau katakan, di dalam Tuhan selalu ada damai sejahtera. Asal apa kita mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Amin. Kebahagiaan kita bukan ditentukan berapa hebatnya kita. Kita memang boleh berusaha, kita memang boleh beraktivitas dan boleh melakukan banyak hal untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi firman Tuhan katakan semuanya akan menjadi sia-sia ketika kita nggak memperhatikan perintah Tuhan. Sulit untuk, bahkan tidak bisa kita menikmati kebahagiaan yang luar biasa yang disediakan Tuhan kalau kita nggak memperhatikan perintah-perintah firman Tuhan. Dan jelas di sini bahwa firman Tuhan memberi kita kata kunci yang luar biasa, yaitu mari memperhatikan perintah Tuhan. Amin. Dan ini menjadi judul kebenaran firman Tuhan. Mari sebagai orang percaya, kita umat-umat Tuhan di hari-hari ini di mana kita mengiring akan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sedang mengajarkan kita pada hari ini bahwa bukan cuma kita fokus terhadap apa yang kita dapat, tetapi mari kita mau fokus terhadap perintah-perintah Tuhan yang sebenarnya harus kita lakukan. Tetapi banyak kali tanpa sadar kita mengabaikannya. Kita mau cuma dapat sesuatu dari Tuhan, tetapi kita nggak mau ikuti perintah-perintah Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan di sini di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Mari kita mau mengikuti perintah-perintah Tuhan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Amin. Jangan sampai ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Jangan sampai hari-hari ini kita lebih memperhatikan hal-hal jasmani, lahiriah kita, daripada kita memperhatikan hal rohani, yaitu perintah Tuhan dalam hidup kita.
yang sering terjadi adalah orang lebih berusaha memperhatikan keadaannya, memperhatikan keadaannya secara jasmani, bagaimana pekerjaannya, bagaimana kesehatannya, apalagi dengan masa pandemi yang kita harus hadapi hari-hari ini. Nggak salah, tetapi firman Tuhan mengatakan jangan sampai kita lupa bahwa ada bagiannya kita, ada hal yang harus kita perhatikan secara rohani, yaitu mari kita mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Jangan sampai kita fokus melihat, memperhatikan keadaan jasmani kita, sampai kita lupa bagaimana ada perintah-perintah Tuhan yang harusnya kita lakukan. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan, jangan sampai hari-hari ini kita memperhatikan atau sibuk memperhatikan keadaan dunia. Memang kita harus tahu tentang keadaan dunia. Tetapi jangan sampai kita di hari-hari ini sibuk memperhatikan keadaan dunia, sibuk memperhatikan berita, informasi di media sosial, di Facebook, di Twitter, di IG, Instagram, di mana lagi, di WhatsApp dengan berita-berita yang ada. Seringkali justru hal-hal itu yang terkadang sering membuat kita justru stres, justru kehilangan damai sejahtera, justru dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran karena mendapatkan berita-berita atau informasi-informasi yang mungkin sangat mengerikan. Dan itu yang kita perhatikan. Kita lupa memperhatikan bahwa ada kebenaran perintah firman Tuhan yang harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan baik. Berikutnya, jangan sampai hari-hari ini kita menjadi orang yang bukan memperhatikan firman Tuhan, perintah firman Tuhan, tetapi kita memperhatikan orang lain. Ini yang ketiga. Tadi yang pertama, jangan sampai kita hari-hari ini justru hanya memperhatikan hal jasmani, pekerjaan, keadaan kita, kesehatan kita. Yang berikutnya, jangan sampai hari-hari ini kita fokus atau lebih memperhatikan keadaan dunia daripada memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan pada saat ini jangan sampai kita justru lebih memperhatikan orang lain, ingin tahu tentang keberadaan orang lain, kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, sibuk menilai orang lain. Kok bisa dia jadi kaya ya? Karena ada beberapa waktu berita yang sempat beredar, ada orang yang dia lihat ada tetangganya yang kaya, sampai dia bikin isu bahwa tetangganya itu main dukun. Ternyata salah. Jangan sampai kita sibuk memperhatikan orang lain. Kita lihat kok dia bisa ya jadi kaya, padahal pekerjaannya nggak seberapa. Apa dia main dukun? Kadang-kadang banyak orang sibuk memperhatikan orang lain. Kok dia tambah ganteng, tambah cantik? Apa dia operasi plastik ya? Kemarin beberapa bulan yang lalu saya lihat kulitnya hitam, kok sekarang mulai putih. Apa yang dia lakukan ya? Kadang kita lebih memperhatikan orang lain daripada kita memperhatikan perintah Tuhan. Kita lebih memperhatikan kesalahan orang lain, mencari kesalahan orang lain dan membuli dan menghina dan meremehkan. Itu yang terjadi. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Mari kita mau kembali kepada cara hidup yang benar yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, untuk kita menikmati janji Tuhan, menikmati damai sejahtera, kebahagiaan. Yaitu apa? Mari kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Mari kita menjadi anak Tuhan, umat Tuhan yang bukan hanya menginginkan yang namanya mujizat, bukan hanya menginginkan yang namanya penyertaan Tuhan, ingin supaya melihat kuasa Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, tetapi firman Tuhan membawa kita kepada satu pertumbuhan rohani, dan kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengarahkannya bahwa mari kita mau jadi anak Tuhan yang memperhatikan perintah-perintah firman Tuhan.
Kita mau buka di dalam Markus 7 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ini yang dikatakan Yesus terhadap orang-orang yang ternyata seringkali mengabaikan perintah Tuhan. Markus 7 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan seperti ini. Markus 7 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kita perhatikan ayat yang ke-8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ini perkataan Yesus sendiri ketika berhadapan dengan beberapa ahli Taurat. Dan firman Tuhan katakan bahwa ada orang yang munafik, di mana mereka dengan bibirnya, perkataannya, mereka seakan-akan memuliakan Tuhan, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Saya kan jemaat Sola Gracia, GPD Sola Gracia, bukan jemaat yang munafik. Amin. Kita dengan perkataan kita memuliakan Tuhan, hati kita juga mengasihi Tuhan. Amin. Hati kita juga melekat dengan hatinya Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan di sini bahwa perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Artinya bahwa ada orang-orang yang waktu Yesus katakan perkataan ini, bahwa ada orang-orang yang mengabaikan perintah Tuhan. Mereka lebih memperhatikan hal-hal jasmani, lahiriah mereka, lebih memperhatikan keadaan orang lain daripada memperhatikan hidup mereka. Apakah mereka sudah melakukan perintah Tuhan, sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, sudah menjadi pelaku firman Tuhan atau tidak. Dan ternyata firman Tuhan katakan, Yesus menegur, ada orang yang mengabaikan perintah Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini firman Tuhan mengatakan jangan sampai kita mengabaikan perintah Tuhan. Amin. Bagaimana kita mau dapat menikmati damai sejahtera, menikmati kebahagiaan kalau kita enggak mau memperhatikan perintah firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan di sini hidup kekristenan yaitu hidup mengikuti perintah Tuhan. Amin. Apa perintah Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita baca firman Tuhan, ada banyak perintah firman Tuhan yang harus kita lakukan. Itu sebabnya jadi orang Kristen kita nggak boleh asal-asalan. Jadi orang Kristen kita harus sungguh-sungguh. Apa perintah Tuhan? Kalau kita baca firman Tuhan, banyak perintah Tuhan. Tuhan suruh kita mengasihi. Tuhan suruh kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tuhan suruh kita mempersembahkan hidup sebagai satu persembahan yang benar-benar yang terbaik. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus, kata firman Tuhan sebagai perintah, kita nggak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kita harus teguh berpegang kepada Tuhan, percaya sungguh kepada Tuhan. Apa perintah Tuhan? Jangan bimbang. Apa perintah Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan? Ada begitu banyak. Tuhan suruh kita, perintahkan kita mengampuni. Tuhan suruh kita untuk apa? Beribadah. Tuhan suruh untuk kita apa? Untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Tuhan suruh kita untuk apa? Untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Untuk kita benar-benar mempertahankan keselamatan. Dan firman Tuhan itu sebabnya menyuruh kita, mari kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Lewat apa? Lewat kita banyak merenungkan, membaca, mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya respon kita harus terbuka. Kita harus melembutkan hati untuk supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Mari kita mau memperhatikan apa yang tercatat di dalam Alkitab.
Jangan sampai hari-hari ini kita sibuk dengan browsing internet, mengabaikan Alkitab yang memberitahukan tentang perintah Tuhan. Hari-hari ini mari kita harus rindu menjadi pribadi yang hari-hari ini kita perhatikan apa perintah Tuhan dalam hidup saya. Apa perintah Tuhan hari ini ketika kita bangun tidur, ketika kita melangkah dalam pekerjaan, mari kita mau merenungkan, memperhatikan apa perintah Tuhan dalam hidup saya. Ketika kita diperhadapkan dengan pekerjaan, ketika kita tahu perintah Tuhan, maka saya yakin bahwa dalam setiap pekerjaan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Kita akan melihat damai sejahtera. Amin. Kita akan melihat kebahagiaan dalam keluarga ketika kita benar-benar mendasari keluarga kita dengan perintah-perintah Tuhan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Saya percaya keluarga kita mendapatkan damai sejahtera dan kebahagiaan. Amin. Itu sebabnya saya membawa kita kepada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan ketika kita bicara tentang perintah-perintah Tuhan. Tadi saya sudah banyak bicara tentang yang namanya apa sih itu perintah Tuhan. Banyak, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tetapi ternyata ada hal-hal yang luar biasa Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Memperhatikan perintah-perintah Tuhan ini mengandung beberapa arti. Yang pertama, bahwa kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan ini adalah bagian dari sebagai umat Tuhan kita harus tahu bahwa ada bagiannya kita yang harus kita lakukan buat Tuhan. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Dan saya mau katakan bahwa bagian Tuhan tidak pernah lalai mengasihi kita, tidak pernah lalai menyertai kita. Bahkan puncaknya apa? Rela mati di kayu salib dan pada akhirnya bangkit. Dan setelah bangkit naik ke sorga dan menyiapkan tempat buat saudara dan saya untuk kita menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu bagian Tuhan yang tidak bisa kita ragukan. Tetapi lewat kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, itu bicara tentang bahwa ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada bagian kita yang harus kita lakukan buat Tuhan, yang berarti ada tanggung jawab di dalam hidup kekristenan kita. Mari kita memperhatikan Yakobus 1 ayat yang ke-23. Yakobus 1 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan seperti ini. Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini ilustrasi gambaran orang yang hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Ini gambaran orang yang dengar firman Tuhan tetapi nggak memperhatikan dengan baik. Kata memperhatikan perintah-perintah firman Tuhan ini bukan cuma mendengar, tetapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dan firman Tuhan katakan bahwa orang yang hanya mendengar, dia seperti orang yang berkaca. Waktu dia sudah gak di depan kaca, dia lupa. Firman Tuhan katakan gambar yang muncul di kaca itu hilang. Dan firman Tuhan mengatakan begitulah kehidupan kita ketika kita gak melakukan kebenaran firman Tuhan, gak memperhatikan perintah firman Tuhan. Maka yang terjadi adalah ketika kita gak memperhatikan perintah Tuhan, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, gambar diri Tuhan dalam hidup kita akan menjadi rusak. Ketika kita cuma menjadi pendengar, itu gak menjamin. Apalagi ketika kita hidup di dalam dosa, maka yang terjadi gambar Tuhan dalam hidup kita akan menjadi rusak. Itu sebabnya sebenarnya melalui keberadaan apa yang firman Tuhan katakan, mari kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Artinya ada bagian kita,
Ada tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan, lakukan di dalam Tuhan. Ada bagian kita yang memang harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Bukan cuma kita menjadi orang Kristen yang maunya menerima. Tetapi kita lupa ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Artinya saudara bukan cuma mendengar seperti yang saudara dengar saat ini. Tetapi ketika saudara dengar, saudara juga, kita semua juga jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Yang berikutnya, memperhatikan perintah-perintah Tuhan mengandung arti. Selain bahwa kita punya tanggung jawab, ada bagian yang kita harus lakukan. Di sini lewat Tuhan suruh kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Artinya kita diajarkan untuk taat. Amin. Kita diajarkan untuk taat. Taat kepada Tuhan adalah yaitu kita memperhatikan firman Tuhan, perintah Tuhan, dan kita melakukan perintah Tuhan. Hidup kekristenan bukan hidup kekristenan yang sesungguhnya kalau dia nggak taat di dalam Tuhan. Hidup kekristenan yang benar-benar yang Tuhan inginkan adalah kita taat. Amin. Amsal 13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat yang ke-13. Ya, mari kita perhatikan Amsal 13 ayat yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Apa balasannya? Yang tadi sudah kita baca. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Selalu akan menyatakan damai sejahtera. Akan memberikan kita kebahagiaan. Selalu akan membawa kita melihat kebahagiaan. Tapi firman Tuhan mau katakan, mari kita mau taati perintah Tuhan. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang firman Tuhan ingatkan. Jangan sampai engkau mendengar kata firman Tuhan, suaraku hari ini, tetapi engkau mengeraskan hatimu. Dan itu yang terjadi dalam perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Yang terjadi adalah mereka terus mengeraskan hati. Maunya cuma melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan. Tetapi ketika dalam perjalanan mereka nggak mau belajar taat terhadap apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh mereka tetap percaya. Tuhan suruh mereka berani, harus menjadi orang yang berani untuk masuk menghadapi orang-orang yang saat itu ada di Kanaan. Mereka justru pada akhirnya memilih untuk menyerah. Mereka takut untuk melangkah. Mereka nggak taat terhadap perintah firman Tuhan. Dan benar kata firman Tuhan, siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir? 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Mereka gak menikmati Kanaan, janji Tuhan. Saya pernah katakan bahwa orang yang masuk menikmati janji Tuhan dari generasi yang pertama yang masuk ke tanah Kanaan hanya Kaleb dan Yosua. Yang lainnya adalah orang-orang yang pada saat itu ada lahir dalam perjalanan menuju Kanaan. Kenapa? Karena mereka meremehkan firman. Firman Tuhan sudah katakan bahwa Kanaan, daerah yang berlimpah susu dan madu itu akan mereka nikmati. Tetapi mereka menghadapi Kanaan dengan ketakutan. Tidak percaya bahwa ada pertolongan, perlindungan Tuhan. Mereka meremehkan firman Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang sudah membelah laut Teberau sehingga mereka berjalan di tengah-tengah laut. Dan pada akhirnya mereka boleh lolos dari kejaran Firaun. Tuhanlah yang mengadakan setiap makan minum mereka.
Tuhan yang menyertai perjalanan mereka. Tetapi yang terjadi mereka nggak taat. Hari-hari ini mari kita mau jadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Mari kita mau memeriksa diri kita hari-hari ini. Apakah saya dalam pengiringan akan Tuhan taat? Atau justru saya sibuk dengan memperhatikan orang lain, sibuk memperhatikan diri sendiri dalam hal kesehatan, dalam hal pekerjaan. Nggak salah, tetapi kita lupa untuk kita belajar taat kepada Tuhan. Kita sibuk memperhatikan keadaan dunia di hari-hari ini sampai kita penuh dengan khawatir. Kita lupa memperhatikan apakah saya sudah taat melakukan firman Tuhan. Memperhatikan perintah-perintah Tuhan mengandung arti yang ketiga, yaitu Tuhan mau sebenarnya ketika kita memperhatikan firman Tuhan, perintah Tuhan, Tuhan mau kita selalu fokus dengan Tuhan. Amin. Tuhan tidak mau kita kehilangan fokus kita. Ketika Tuhan suruh, sekiranya kita memperhatikan, kata firman Tuhan tadi di dalam pembacaan awal kita, bahwa sekiranya memperhatikan perintah-perintah Tuhan, artinya bahwa Tuhan mau fokus kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan. Jangan kita kehilangan fokus. Ketika kita kehilangan fokus, arah kita bukan lagi kepada Tuhan. Yang terjadi adalah justru arah kita kepada hal yang salah, hal yang tidak baik, hal yang justru bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang jahat. Tetapi justru ketika kita fokus hari-hari ini kepada Tuhan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, justru disitulah jaminan kita menikmati damai sejahtera dan kebahagiaan. Tetapi hari-hari ini ketika kita fokus kepada dunia, benar kata yang terjadi hari-hari ini, banyak orang kehilangan damai sejahtera. Orang stres, orang khawatir, takut, kecewa, cemas. Karena apa? Perhatian mereka bukan kepada perintah Tuhan, tetapi perhatian mereka kepada dunia. Banyak orang di hari-hari ini kalau cuma mau memperhatikan kesehatan, gak salah. Tetapi apa yang terjadi? Banyak orang terkadang bingung. Saya sudah berusaha dengan baik, saya banting tulang, kerja, saya sudah menjaga kesehatan. Kenapa saya bisa kena COVID? Kenapa ini saya bisa terkena penyakit? Sekali lagi firman Tuhan katakan, kalau kita perhatikan firman Tuhan, perintah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan yang Tuhan nyatakan. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan mau katakan pada saat ini, perintah, memperhatikan perintah Tuhan, artinya Tuhan mau kita fokus dengan Tuhan. Kita mau seperti, artinya Tuhan mau kita seperti pujian yang sudah kita naikkan tadi awal, yaitu kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Amin. Ketika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, artinya Tuhan sedang suruh kita fokus dengan Tuhan. Ketika kita fokus dengan Tuhan, dunia tidak bisa mengalihkan hidup kita, apalagi memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi bahaya ketika kita nggak perhatikan perintah-perintah Tuhan, ketika kita mengabaikan firman Tuhan, meremehkan firman Tuhan, yang terjadi apa? Dunia bisa mengalihkan pikiran kita sehingga pada akhirnya kita terpisah dari kasih Kristus, sehingga bisa kita menyangkal Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan suruh, bahkan lewat firman Tuhan saat ini, perhatikan perintah Tuhan. Artinya kita harus fokus dengan Tuhan. Pandangan kita, tujuan hidup kita selalu arahkan kepada Tuhan. Yang berikutnya, bahwa ketika kita bicara tentang perintah Tuhan yang harus kita perhatikan, bicara ini tentang Tuhan sedang mau mendisiplinkan, terus mendisiplinkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Tanpa perintah, tanpa peraturan, maka orang bisa salah.
Orang bisa pada akhirnya semena-mena ikut Tuhan. Tetapi ketika Tuhan suruh memperhatikan perintah-perintah Tuhan, artinya Tuhan sedang mau mendisiplinkan kita. Tuhan mau kita terus berada di dalam rel firman Tuhan. Tuhan gak mau kita keluar dari rel firman Tuhan. Kalau kita keluar dari rel firman Tuhan, yang terjadi, firman Tuhan jelas mengatakan damai sejahtera itu bisa hilang. Kita gak bisa nikmati. Gak akan ada kebahagiaan yang kekal yang bisa kita nikmati. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mari kita memperhatikan perintah Tuhan. Artinya Tuhan mau terus mendisiplinkan kita untuk kita terus ada di dalam rel firman Tuhan. Itu sebabnya mari jangan pernah kita bosan dengar firman Tuhan. Jangan pernah kita hanya cuma dengar firman Tuhan tetapi gak mau jadi pelaku firman Tuhan. Artinya bahwa ketika kita memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan perintah Tuhan, artinya kita harus mendengar, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kembali lagi, bahwa ketika kita bicara tentang perintah-perintah firman, perintah Tuhan dalam hidup kita, firman Tuhan katakan dari pembacaan awal kita, ada janji Tuhan bagi kita. Amin. Ada jaminan. Ketika saudara lakukan perintah Tuhan, saya dan saudara lakukan perintah Tuhan, ada jaminan buat saudara dan saya. Jaminan kita adalah apa? Damai sejahtera. Jaminan kita adalah apa? Firman Tuhan katakan tadi, kebahagiaan. Jaminan kita adalah apa? Bahwa pada akhirnya kita bukan dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kecemasan, tetapi pada akhirnya kita dikuasai oleh kedamaian hati yang diberikan Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, saya percaya bahwa inilah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingatkan bagi kita pagi hari ini. Mari perhatikan perintah-perintah Tuhan. Jangan pernah remehkan firman Tuhan. Tetapi ketika engkau dengar firman Tuhan, ayat terakhir yang saya ingin bawa kita melihat di dalam Wahyu, Ibrani 3. Ibrani 3 ayat yang ke-15. Mari kita perhatikan sebagai ayat yang terakhir. Ibrani 3 ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, ketika kita mendengar suaranya, artinya ada perintah firman Tuhan, ada perintah Tuhan yang diperdengarkan. Mari kita mau lakukannya. Jangan sampai kita mengeraskan hati. Artinya mari pagi hari ini ketika saudara dengar firman Tuhan, mari fokus kita kembali lagi bahwa hari-hari ini ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Pandemi virus corona boleh ada, boleh kita sementara hadapi, tetapi untuk melakukan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan adalah prioritas hidup kita. Amin. Dan saya percaya bahwa kita akan menikmati hal-hal yang luar biasa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hari-hari ini ketika kita kehilangan damai sejahtera, ketika kehilangan damai sejahtera, mungkin hari-hari ini tanpa kita sadar, kita lebih memperhatikan keadaan dunia, lebih memperhatikan fokus cuman kepada hal jasmani atau kepada orang lain. Kita lupa memperhatikan perintah Tuhan. Hari-hari ini kita berusaha mencapai kebahagiaan, ingin berusaha menikmati kebahagiaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, perhatikan perintah-perintahku. Amin. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, engkau bisa menutup mata jasmanimu. Kita sudah dapat informasi, kita dapat pesan firman Tuhan, kita dapat sabda Tuhan pada saat ini. Perhatikanlah perintah-perintah Tuhan. Ini tanggung jawab kita. Jangan cuma kita fokus kepada bagiannya Tuhan dalam hidup kita. Kita lupa ada bagiannya kita untuk kita lakukan buat Tuhan.
Tuhan suruh pada saat ini kita harus belajar taat. Tuhan suruh kita pada saat ini terus fokus kepada Tuhan lewat apa? Memperhatikan perintahnya. Tuhan sedang berusaha mendisiplinkan kita, mengatur kita supaya tidak melenceng keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan, keluar dari jalur keselamatan. Itu sebabnya Tuhan suruh kita memperhatikan firman Tuhan, perintah Tuhan. Dari jemaat Tuhan, engkau di rumah masing-masing, saya percaya di hari-hari ini Tuhan bicara bagi kita, dan Tuhan mau kita semakin dewasa. Masa-masa ini tidak bisa menghalangi pertumbuhan rohani yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Saya tahu hari-hari ini kita butuh mujizat, kita butuh kesembuhan, kita butuh pertolongan. Ada yang mungkin sedang menghadapi sakit, ada yang menghadapi masalah keluarga, ada yang menghadapi persoalan dalam pekerjaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ada janji bahwa Tuhan bisa nyatakan damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera itu ada ketenangan, ada sukacita, dan Tuhan mau taruh juga kebahagiaan. Asal apa? Asal kita memperhatikan perintah firman Tuhan. Perintah Tuhan harus kita dengar dan kita lakukan. Itu sebabnya mari, saya percaya Tuhan taruh firman Tuhan pada saat pagi hari ini untuk kita benar-benar hari-hari ini kembali lagi melihat bahwa ada bagian yang harus saya lakukan. Ada hal-hal yang harus benar-benar menjadi fokus kita, yaitu Tuhan. Hari-hari ini ketika engkau lebih melihat kesalahan orang lain, memperhatikan orang lain, mari Tuhan ingin mengubah hidup. Tuhan ingin membawa engkau untuk melihat kepada Tuhan, melihat kepada perintah-perintahnya. Haleluya, haleluya. Hari-hari ini ketika kita melihat, memperhatikan dunia dengan kabar yang mungkin mengerikan, yang tidak menentu, tidak ada kejelasan, tapi Tuhan mau bawa kita, mari kita memperhatikan perintah Tuhan yang akan membawa kita kepada damai sejahtera dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kasih-Mu boleh membawa kami, boleh terus menikmati setiap rahasia-rahasia firman Tuhan, termasuk pada saat ini. Ajar kami tidak meremehkan, mengabaikan firman Tuhan, tetapi kami mau benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi pribadi yang benar-benar memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Bukan hanya sekedar apa yang kami ingin dapat dari Tuhan, tetapi kami mau lakukan tanggung jawab kami. Pulihkan kami Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, keluarga muda, orang tua, lanjut usia. Bawa kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kami percaya bahwa kalau kami saat ini ada semua karena anugerah Tuhan, dan Tuhan selalu ingin yang terbaik dalam hidup kami. Itu sebabnya ajar kami Tuhan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ajar kami benar-benar fokus kepada Tuhan, fokus terhadap bagaimana kami melakukan perintah-perintah Tuhan. Memang tidak mudah Tuhan. Ketika kami belajar terhadap firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan, memang gak mudah. Kadang itu berlawanan dengan daging kami, kemauan kami. Tetapi kami berdoa pada saat ini, hambamu berdoa, mampukan kami untuk melakukan perintah-perintah-Mu dengan setia, dengan taat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sangat baik. Bawa terus kehidupan kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami semakin berakar dalam, bertumbuh sehat, berbuat tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Bawa kami juga Tuhan dalam setiap pelayanan yang kami ikuti. Kami boleh terus Tuhan meresponnya dengan kerinduan yang dalam. Meskipun mungkin saat ini dalam bentuk online, tetapi yang mau percaya kuasa-Mu sedang bekerja bagi kami, bagi keluarga besar GPD Sola Gracia Jatiwangi. Kami sedang dibentuk untuk melihat sesuatu bukan berdasarkan pemikiran kami sendiri, tetapi kami mau melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Kalau Tuhan bawa kami masih beribadah online,
berarti kami juga harus benar-benar fokus. Mungkin kami tidak saling melihat, tetapi Tuhan yang melihat kami. Itu sebabnya hati kami harus tertuju dan tulus di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau Tuhan minggu-minggu ini Tuhan mulai ada gereja yang bisa beribadah, dan kami masih dalam Tuhan pergumulan, masih di dalam Tuhan diskusi yang ada dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada menyikapi keadaan ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan membawa kami kompak, untuk Tuhan membawa kami juga Tuhan kepada waktu yang terbaik untuk kami bisa beribadah bersama-sama di gereja. Kami percaya bahwa ketika kami kembali lagi beribadah di gereja, kami percaya bahwa semakin kami menunjukkan kerinduan kami, semakin menunjukkan antusias kami, dan benar-benar kami bukan hanya sekedar mengaku bahwa Yesus Tuhan baik, tetapi hati kami juga tertuju kepada Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Berkati daerah Majalengka, Jatiwangi dan sekitarnya. Kami percaya daerah yang kami tempat ini tinggal adalah daerah yang diberkati oleh Tuhan, daerah yang dipulihkan dari pandemi, daerah yang aman, daerah yang dimana gereja-gereja boleh bebas beribadah, umat-umat Tuhan bebas beribadah dan beraktivitas, dan kami boleh jadi terang, jadi berkat di daerah Majalengka ini. Tuhan berkati pemerintah di daerah Majalengka ini. Biarlah Tuhan terus memberi mereka kesehatan, kekuatan, hikmat dalam mengatur daerah Majalengka. Bahkan Tuhan tolong bangsa negara kami, presiden, wakil presiden, para jajarannya. Tuhan jamah, biarlah lewat kehidupan mereka, mereka boleh jadi berkat. Mereka boleh Tuhan mengeluarkan keputusan-keputusan yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat. Tuhan tolong setiap orang-orang yang ada di garda terdepan yang menangani COVID-19. Biarlah Tuhan berkati para dokter, perawat, tim medis yang ada, orang-orang yang Tuhan saat ini benar punya tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah. Tuhan bawa mereka, Tuhan menjadi saluran berkat mujizat bagi Tuhan orang-orang yang sedang terpapar virus corona. Kami berdoa biarlah penurunan COVID itu benar-benar Tuhan terus terjadi, sehingga sampai tidak ada lagi yang terpapar virus corona. Itu yang menjadi doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu akan menyertai kami, bahkan sepanjang minggu yang berjalan ini juga Tuhan, dalam setiap aktivitas umat-umat Tuhan. Keluarga umat-umat Tuhan diberkati, usaha pekerjaan umat-umat Tuhan diberkati, kemanapun umat-umat Tuhan kami berada, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Kami percaya yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan. Yang tertutup jalan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukakan jalan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajar kami jemaat-jemaat Tuhan GPD Solo Gracia selalu bersyukur, selalu memperhatikan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tadakan tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.